Selamat malam, perkenalkan nama saya Sisilia Batutan dengan NIM 21024-048. Dalam kesempatan ini, kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil analisis kami dengan topik pemilihan smartphone terbaik menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Kami memilih topik ini karena saat ini terdapat sangat banyak merek dan tipe smartphone yang beredar di pasaran seperti Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan Motorola. Setiap smartphone memiliki kelebihan yang berbeda-beda, baik dari segi performa, kualitas, kapasitas baterai, penyimpanan maupun harga. Banyaknya pilihan membuat pengguna, khususnya mahasiswa, sering kesulitan dalam menemukan smartphone mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode pengambilan keputusan yang objektif dan terukur untuk membantu membandingkan berbagai alternatif smartphone berdasarkan beberapa kriteria penting secara bersamaan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW, yaitu salah satu metode dalam multiple kriteria decision making atau MCDM. Metode SAW bekerja dengan cara menormalisasi nilai setiap kriteria, mengalihkannya dengan bobot, kemudian menjumlahkannya untuk mendapatkan nilai akhir dari masing-masing alternatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana menentukan kriteria, bobot, serta jenis benefit dan cost dalam pemilihan smartphone terbaik. Yang kedua ada bagaimana proses normalisasi dan perhitungan nilai preferensi menggunakan metode SAW. Yang ketiga ada smartphone mana yang memiliki nilai tertinggi dan direkomendasikan sebagai pilihan terbaik. Dengan menggunakan pendekatan ini, proses pemilihan smartphone dapat dilakukan secara lebih sistematis, logis, dan berdasarkan perhitungan matematis, bukan hanya berdasarkan opini atau iklan semata. Selanjutnya, penjelasan teknis mengenai program akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fred Israel. Kali ini saya akan membahas tentang pemrograman SAW yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman yaitu Python. SAW singkatannya adalah Simple Additive Weighting, yang mencari perbandingan dari suatu barang dan mencari yang terbaik dari barang yang kita bandingkan itu. Di sini saya membandingkan yaitu ada 4 jenis barang atau 4 jenis HP. Yang pertama HP Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan Motorola, yaitu A1, A2 sampai A6. Nah, untuk kriterianya, data kriterianya yaitu C1, yaitu kita ambil kriteria yang pertama yaitu performa, kriteria kedua yaitu kamera, yang ketiga ya baterai, yang keempat adalah penyimpanan, yang kelima adalah cost atau harga. Di cost ini sendiri kita beri nilai C1-nya rendah karena kita akan mencari harga terendah dari setiap barang itu. Nah, untuk setiap kriteria kita namakan yaitu C1 sampai C5. Ini untuk datanya, yaitu A1C1 yaitu 88, kita beri contoh yaitu 1 dulu dari Samsung yaitu A1C1 sampai 88 untuk nilainya. Untuk A1C2 85 untuk kameranya. Lalu yang ketiga yaitu A1C3 yaitu baterai yaitu 4000 atau 4000 mAh lah. Lalu untuk penyimpanan 128 GB. Lalu untuk harganya yaitu 9,0 untuk Samsung. Dan untuk seterusnya untuk A2, A3 dan 4 seperti itu. Lalu untuk bobotnya di sini untuk bobot yang C1 kita berikan yaitu 0,25. Lalu untuk kamera kita berikan 0,20 dan untuk baterai kita berikan bobot yaitu 0,20. Lalu penyimpanan kita berikan bobot yaitu 0,15. Lalu untuk harga kita berikan bobot 0,20. Nah, untuk jenis kriteria atau benefit
di sini untuk A1 sampai untuk C1 sampai C4 kriterianya yaitu 1. Sedangkan untuk C5 cos sama dengan 0. Lalu untuk tahap kedua, di sini tentukan benefit dan cost. Nah, untuk tahap kedua ini yaitu jika nilai sama dengan 1, maka dia benefit. Tapi selain nilai dari 1 yaitu 0, dia dikatakan sebagai cost. Nah, sini untuk tampilan tahap keduanya, kita bisa lihat di sini. Untuk cost atau benefitnya, untuk cost C1 itu 92, untuk benefit yang kedua itu 88, untuk benefit yang ketiga 6.000, dan untuk benefit yang keempat 256. Lalu untuk cost-nya yaitu 6,5. Kita lanjut. Untuk pada tahap yang ketiga ini, kita akan membagikan antara C1A1 yang kita bisa lihat di sini yaitu 88 dibahagikan dengan benefit yang kita dapatkan di pemrograman ini, yaitu 92. Jadi dikatakan 88 bahagi 92 dan seterusnya untuk A1C1, A1C2 dan seterusnya mengikuti tinggal merubah ini. Tapi untuk yang C5-nya dia kebalikannya, yaitu C5 6,5 bahagi dengan C1 A1 C5 yaitu 9,0, yaitu 6,5 bahagi 9,0. Jadi dia kebalik untuk costnya. Seperti itu. Untuk tahap yang ketiga, kita menggunakan di sini data bagi month mean, lalu force instance data. Seperti pemrograman ini, dan kita ulang-ulang sampai dia C5. Seperti itu. Dan jika if jika dia 1, seperti itu. Lalu untuk tahap ketiga, tahap ketiga ini kita kalikan dengan nilai yang kita dapat, yaitu dari pembagian antara A1 C1 sampai A1 C5. Kita bagikan untuk hasilnya, kita kalikan hasilnya dengan bobot. Ya, dengan bobot. Kita bisa lihat di sini. Bobotnya kita lihat sini. Jadi contohnya seperti ini. Kan kita dapat di sini untuk nilai A1 0,95, kita kalikan 0,9565 ini kalikan dengan 0,25. Seterusnya untuk C2 kalikan dengan bobot yang kedua ini, C3 kalikan dengan bobot yang ketiga ini, seperti itu. Lalu kita lanjut pada tahap yang keempat. Tahap keempat ini yaitu total ditambah sama dengan. Jadi kita jumlahkan semua hasil yang kita dapat di tahap 3 itu seperti ini. Kita jumlahkan semua agar kita mencari total dari nilai A1 ini, yaitu Samsung, dan seterusnya untuk sampai A6 Motorola. Setelah itu untuk ranking yang terbaik. Di sini untuk tahap ranking HP terbaik, di sini kita jumlahkan semua, yaitu dengan perintah nama nilai in enumerate nomor 1. Kita hitung, kita mencari nilai yang paling tinggi. Jadi kita rankingkan semuanya dan kita cari siapa yang terbaik. Nah, untuk yang terbaik di sini yaitu A2 Xiaomi 0,95155
yang kita dapat dari tahap 4. Jadi ini hanya yang tahap ranking ini hanya merankingkan mencari yang paling atas. Seperti itu. Sekian penjelasan dari program SAW ini atau Simple Additive Weighting ini. Saya Efrain Israel, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Jadi, oke, kita masuk ke tahap 2. Pada tahap ini program menentukan nilai tertinggi untuk kriteria benefit dan nilai terendah untuk kriteria cost. Jadi hasil yang diperoleh itu seperti ada yang ada pada layar. Contohnya C1 sama dengan 92 benefit max dan C5 itu ada 6,5 cost min. Nah, artinya performa tertinggi adalah 92, kamera tertinggi adalah 88, baterai terbesar adalah 6000 mAh dan pinjaman terbesar adalah 256 GB. Nah, sedangkan untuk kriteria harga yang termasuk cost itu nilai terendah yaitu 6,5 juta rupiah. Nah, nilai maksimum dan minimum ini digunakan sebagai pembagi dan proses normalisasi agar semua data itu berada dalam skala yang sama. Nah, selanjutnya tahap 3 yaitu normalisasi matriks. Nah, berdasarkan pada tahap ini, setiap nilai asli dari masing-masing smartphone itu dibagi dengan nilai maksimum untuk benefit atau dibagi secara terbalik dengan nilai minimum untuk cost. Nah, hasilnya adalah matriks normalisasi yang semuanya berada pada rentang 0 sampai 1. Bisa dilihat dari layar yang ada di sini. Jadi nilai 1000 ini menunjukkan bahwa alternatif tersebut itu memiliki nilai terbaik pada kriteria tertentu. Nah, sebagai contoh, sini ada A2 Xiaomi yang memiliki nilai 1000 pada performa dan baterai, sedangkan A6 Motorola di sini memiliki 1000 pada harga karena merupakan yang paling murah. Selanjutnya kita masuk ke nilai tahap 4 atau nilai preferensi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, pada tahap ini itu nilai normalisasi itu dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria, kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai preferensi untuk setiap alternatif dari smartphone. Bisa teman-teman lihat, nilai ini itu menunjukkan skor akhir dari setiap smartphone. Jadi semakin besar nilai VM, maka semakin baik alternatif tersebut berdasarkan kriteria dan bobot yang digunakan. Dan terakhir di sini kita bisa melihat ranking smartphone terbaik. Nah, berdasarkan nilai preferensi yang sudah dihitung, diperoleh urutan ranking smartphone yang teman-teman bisa lihat. Urutan pertama itu A2 Xiaomi, dan urutan yang terakhir itu ada A1 Samsung. Nah, dapat disimpulkan bahwa Xiaomi A2 itu menjadi smartphone terbaik berdasarkan metode SAW karena memperoleh nilai tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Xiaomi itu memiliki kombinasi yang paling optimal antara performa, baterai, penyimpanan, serta kamera dan juga harganya. Nah, secara keseluruhan metode Simple Additive Weighting ini berhasil membantu dalam pengambilan keputusan secara objektif dan terstruktur. Dengan mempertimbangkan berbagai kriteria sekaligus metode ini mampu memberikan hasil peringkat yang jelas dan mudah dipahami. Nah, oleh karena itu metode Simple Additive Weighting ini itu sangat efektif digunakan dalam proses pemilihan smartphone terbaik dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi pengguna. Nah, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.